Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Widiawati, peserta PKDP 2026. Saya adalah dosen dari IAI Rakyat Santang Karawang. Berikut adalah video pembelajaran yang saya buat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Bertemu kembali dengan mata kuliah Ibu pengantar ilmu pendidikan untuk mahasiswa MPS semester 1. Oke, seperti biasa sebelum memulai kegiatan silakan kita berdoa dulu. Baik teman-teman, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kelancaran untuk melakukan aktivitas kita pada siang hari ini. Oke, sebelum materi, siapa yang tidak hadir hari ini? Muhammad Herwin. Herwin kemana? Izin. Oke, Ibu ingatkan, sudah melakukan absen online? Jangan lupa ya, karena Ibu yang akan menentukan kehadiran kalian juga. Oke, hanya ada berapa orang yang tidak hadir? 2 orang. Oke, Herwin dengan Anita ya? Oke. Sebelum kita ke materi selanjutnya, minggu kemarin kita sudah membahas apa? Kemarin materi pembelajaran pertemuan kelima ya? Tentang apa? Ada yang bisa menyebutkan tidak? Kemarin? Siapa? Oke, materi kemarin sebelumnya tentang apa? Kita membahas apa? Siapa ya? Ada yang tahu? Oke? Jadi materi kemarin yang dibahas kemudian itu tentang sistem pendidikan dapat dianalogikan seperti sebuah mesin atau organisme. Oke, good. Di dalam pembahasan kemarin itu ada poin-poin apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan? Oke, nomor 1 siapa dulu? Yang pertama ada masukan atau input, yang dimana input itu adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem yang menjadi bahan baku untuk diproses. Input dibagi menjadi 2 kategori, ada raw input dan environmental input. Environment. Ya, oke, good. Yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan? Oke. Ada instrumen. Instrumen apa saja yang Itu dalamnya? ada tentang alat, sarana atau fasilitator yang sengaja disediakan dan dirancang untuk memproses raw input agar mencapai tujuan yang diinginkan. Oke. Yang ketiga, poin ketiga? Itu ada proses. Proses itu adalah tahapan inti di mana terjadi interaksi dinamis. Interaksi yang input dengan instrumental output. Nah, terjadinya pembelajaran, bimbingan dan juga pelatihan. Secara berlangsung. Terus keberhasilan ini proses itu berguna tergantung pada kreativitas guru. Oke. Selanjutnya, poin apa lagi? Oke? Yang selanjutnya ada keluaran atau output. Output adalah hasil langsung atau produk dari proses pendidikan. Output itu berupa lulusan atau alumni yang telah mengalami perubahan perilaku. Oke. Kemudian yang terakhir? Ada tujuan kependidikan. Tujuan kependidikan ialah arah panduan sekaligus target akhir yang ingin dicapai oleh seluruh sistem. Oke. Dengan ada secara makro yang nasional, yang dimana pendidikan itu bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia, tentunya beriman, takwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dan secara mikro, tujuan kependidikan itu diturunkan menjadi tujuan institusional atau isi misi sekolah, hingga tujuan instruksional itu pembelajaran di dalam kelas. Oke, berarti hasil dari materi yang sudah Ibu jelaskan kemarin sudah betul-betul bisa dipahami ya. Jadi itulah inti dari pembahasan kemarin yang nanti akan disambungkan dengan materi untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan ke-6 hari ini kita akan membahas tentang fondasi karakter. Itu adalah ada asas pendidikan untuk masa depan, ya kan? Seperti kalian lihat di sini apa saja, ya kan? Yang termasuk pada fondasi karakter yang berhubungan dengan asas pendidikan untuk masa depan, yaitu mengintegrasikan tutur handlearning, kemandirian belajar dan belajar
sepanjang hayat dalam pembentukan karakter transformatif. Ya, di sini ada pendidikan sebagai transformasi. Jadi ada beberapa poin, yaitu pendidikan tidak hanya lebih dari sekedar ilmu, kemudian arsitek peradaban, dan 3 kompas utama. Di sini ada lebih dari sekedar ilmu itu apa sih? Di mana pendidikan sejati membentuk karakter, bukan sekedar mentransfer pengetahuan. Kemudian ada arsitek peradaban, karena kita di sini adalah mahasiswa MPI, ya, di mana adalah perancang masa depan pendidikan dan peradaban Indonesia. Kemudian 3 kompas utamanya adalah 3 asas pokok menjadi arah kebijakan dan praktik pendidikan nasional. Kemudian asas yang pertama adalah tuturi handayani, ya kan? Sudah kenal ya tuturi handayani itu seperti apa? Kita sudah kenal ketika SD. Tuturi handayani, ya kan? Pasti sudah tahu. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara itu sebagai pelopor, ya kan? Di mana sistem Among Ki Hajar Dewantara itu ada Ingarsat Sung Tulada, yang artinya adalah di depan, kemudian memberi teladan nyata. Kemudian Ing Madya Mangun Karsa, di tengah membangun semangat dan kreativitas. Kemudian tuturi handayani, dari belakang memberi dorongan tanpa mengendalikan, ya kan? Jadi esensinya adalah pendidik sebagai fasilitator, ya. Jadi bukan otoritas tunggal. Oke, selanjutnya asas yang kedua adalah kemandirian dalam belajar, di mana hakikat manusia merdeka. Setiap individu bertanggung jawab atas eksistensinya sendiri. Pendidikan harus menumbuhkan kemampuan berpikir dan bertindak secara mandiri. Kemudian pergeseran peran guru, ya kan, dari instruktur menjadi motivator dan fasilitator, ya kan? Jadi karena mungkin guru di sini memang berperan aktif, berperan ganda, tidak hanya di depan, ya kan, tapi di tengah, di belakang pun mendorong dalam artian memotivasi, ya, itu. Kemudian asas yang ketiga adalah belajar sepanjang hayat, long life education, di mana belajar melampaui ruang kelas, kemudian berlangsung seumur hidup dalam 2 dimensi utama. Di sini ada dimensi vertikal, kemudian dimensi horizontal. Di mana dimensi vertikal adalah kesinambungan belajar antar jenjang pendidikan dari usia dini hingga pendidikan tinggi dan seterusnya. Kemudian ada dimensi horizontal, di mana ada integrasi pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata, keluarga, masyarakat, dan dunia kerja. Kemudian asas yang selanjutnya adalah sinergi asas, di mana membangun karakter transformatif. Ya, di sini ada beberapa poin. Di dalamnya adalah kemandirian belajar, motivasi, kemudian integrasi, teladan tuturi handayani, kemudian ada menciptakan adaptive learners, kemudian menciptakan visionary leaders. Di antara poin-poin itu ada 3 prinsip yang saling terhubung, membentuk karakter transformatif. Kemudian di situ ada menciptakan humanistic education managers, yang di dalamnya adalah belajar sepanjang hayat dengan semua asas. Ya, di sini ada hasil sinergi dari ketiga asas yang tadi sudah dijelaskan. Akhirnya menghasilkan lulusan prodi MPI yang kita sedang belajar sekarang, ya kan, menjadi beradaptasi dan berkembang, kemudian memimpin dengan integritas dan mengelola secara humanis, ya kan? Oke, di sini beradaptasi dan berkembang itu nanti kita jelaskan lagi. Oke, itu adalah pemaparan materi tentang pertemuan kita yang ke-6 hari ini. Ibu akan mengecek sejauh mana pemahaman kalian yang sudah Ibu jelaskan tadi. Mungkin kita akan coba beberapa pertanyaan yang berbentuk kuis yang nanti akan Ibu sampaikan pada kalian. Oke, teman-teman, silahkan scan barcode-nya dan langsung login.
Silakan kita mulai kuisisnya. Ya, jawabannya salah. Oke, berdasarkan kuesioner yang tadi, ternyata sudah bisa dilihat ya kan, ada 3 besar yang sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan dari 10 ya. Tadi 10 pertanyaan. Oke, yang pertama ternyata poin terbesar diraih oleh Samsul Jalil. Kemudian ada Alia Hanifah yang mendapatkan poin 420. Tadi Samsul 4.500, kemudian Alia 4.200, dan nilai yang sama diraih oleh Sofi Nurul, ya kan? Berarti yang betul dari beberapa pertanyaan yang sudah diberikan itu adalah hasil pemahaman yang sudah ibu jelaskan, kemudian kalian pahami dengan betul. Oke, ada yang bisa memberikan pendapat pada pertanyaan Hilda tadi terkait? Oke. Dengan cara memiliki teman belajar atau berdiskusi di sekolah. Dengan cara memiliki teman belajar atau diskusi di sekolah. Oke, yang lain ada yang bisa menambahkan? Membaca sebelum memulai kegiatan belajar, lalu mencari teman untuk belajar. Oke, yang lain? Ada yang bisa menambahkan? Oke. Cara mendisiplinkan pembelajaran. Dengan cara mendisiplinkan pelajaran. Oke, itu adalah intisari dari materi kita hari ini yang berhubungan dengan asas-asas yang berhubungan dengan pendidikan. Oke, sebelum ibu tutup, ibu akan memberikan gambaran untuk pembahasan kita minggu depan. Nanti kita akan berbicara tentang permasalahan yang sedang aktual yang berhubungan dengan pendidikan, yaitu adalah bedah krisis pendidikan di Indonesia, mulai dari mutu kelulusan, kemudian keterbatasan relevansi, efisiensi pengelolaan, ketidakmerataan, hingga tantangan degradasi moral di ruang cyber. Nanti mungkin minggu depan sebelum ibu masuk, silahkan kalian kumpulkan dulu ya kan beberapa pertanyaan atau permasalahan yang berhubungan dengan materi kita minggu depan, supaya kita bisa mendapatkan banyak opini atau tambahan yang berhubungan dengan materi kita minggu depan. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan ibu hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga nanti rekan-rekan yang sudah hadir hari ini bisa mendapatkan manfaat yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.